Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anami Istiqomah dengan NPM F1F024031. Di sini saya mendapat tugas dari matkul Aljabar Matriks, di mana saya harus menjelaskan tentang pertemuan ketiga yang membahas tentang deskripsi vektor, operasi-operasi pada vektor, ruang vektor, hasil kali silang, dan persamaan garis dan persamaan bidang. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang deskripsi vektor, yang mana vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Nah, dalam sebuah vektor itu dapat dinotasikan dengan beberapa ketentuan. Nah, bisa juga dilambangkan dengan huruf kecil yang bercetak tebal, huruf kecil yang ada garis bawahnya, lalu huruf kecil bertanda panah di atasnya. Dan untuk menunjukkan bahwa itu ada dua garis berarah, misalkan ada titik A dan titik B, maka hurufnya huruf kapital A dan B, lalu ada garis panah di atasnya. Lalu di sini saya punya contoh vektor, di mana ada contoh vektor A, B, dan C. Nah, gambar vektor itu dilambangkan dengan gambar anak panah atau arrow, di mana di sini kita dari tiga vektor ini kita mendapatkan bahwa vektor A dan vektor C itu memiliki besaran dan arah yang sama, walaupun tempatnya berbeda, A di kiri dan C di kanan, tapi memiliki besaran yang sama dan arahnya sama. Arahnya ditunjuk oleh ujung panahnya itu, lalu badan panahnya itu besarannya atau nilainya, yang mana sangat berbeda dengan yang B. Maka vektor A tidak sama dengan vektor B, vektor B tidak sama dengan vektor C, tapi vektor A dan vektor C itu sama besarnya. Lalu selanjutnya, jenis-jenis vektor ada 4 jenis. Yang pertama vektor 0, di mana vektor 0 adalah suatu vektor yang panjangnya 0 dan tidak memiliki arah vektor yang jelas. Lalu ada vektor posisi, yaitu suatu vektor yang posisi titik awalnya ada di titik 0 atau 00, sedangkan posisi titik ujungnya di satu titik tertentu selain titik 0. Lalu ada vektor satuan, yaitu suatu vektor yang panjangnya satu satuan, dan vektor basis, yaitu suatu vektor yang panjangnya satu satuan tapi arahnya searah dengan sumbu koordinat. Lalu di sini ada vektor pada bidang R2, di mana R2 adalah dua dimensi. Lalu karena vektor merupakan salah satu bagian dari geometri, berarti vektor dapat digambarkan pada sebuah bidang R2 atau dua dimensi atau sebuah ruang atau tiga dimensi. Kalau vektor berada pada bidang, maka akan dinyatakan dalam dua sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan Y. Sedangkan vektor yang berada pada ruang atau dimensi 3 dapat dinyatakan dalam tiga sumbu koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Lalu selanjutnya adalah panjang vektor pada bidang. Nah, sesuai dengan pengertiannya, vektor memiliki panjang tertentu untuk menentukan panjang suatu vektor pada bidang dua dimensi. Dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Jika diketahui satu titik A, yaitu XA dan YA, maka vektor A sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan jika diketahui dua titik, yaitu A, XA dan YA, dan titik B, XB dan YB, maka vektor AB sama dengan akar dari selisih XA dikurang XB dikuadratkan ditambah selisih dari YA dikurang YB dikuadratkan. Nah, di sini kita mempunyai contoh panjang vektornya. Untuk mencari panjang vektornya, nah itu kita memiliki vektor V, di mana V adalah 3 dan 4. Lalu untuk menentukannya, masukkan rumus yang satu titik tadi, yaitu akar dari
dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, karena kita memiliki vektor V yang mana 3 dan 4. Lalu hasil dari 3 kuadrat sama dengan 9, lalu 4 kuadrat itu 16, lalu ditambahkan menjadi akar 25, yang mana akar dari 25 itu adalah 5. Selanjutnya itu ada operasi vektor pada bidang. Nah, operasi vektor pada bidang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian vektor dengan skala, dan perkalian dua vektor. Nah, yang untuk pertama itu kita akan membahas tentang penjumlahan vektor. Dalam penjumlahan vektor terdapat dua cara untuk menentukannya, yaitu dengan cara segitiga dan jajar genjang. Nah, untuk penjumlahan dua vektor dengan cara segitiga, maka vektor itu akan membentuk sebuah lawan datar, yaitu membentuk segitiga. Dan untuk penjumlahan dua vektor dengan cara jajar genjang, maka akan menghasilkan gambar seperti jajar genjang. Oke. Untuk sini ada contoh penjumlahan dengan cara segitiga. Sini misalkan kita memiliki dua vektor, ada vektor A dan vektor B, di mana vektor A itu memiliki angka 3 dan 2 dan vektor B itu 1 dan 4. Untuk langkah-langkahnya, nah pertama-tama itu kita harus buat dulu sumbu koordinat X dan Y dulu, karena ini dari bidang jadi dua dimensi, hanya menggunakan sumbu koordinat X dan Y. Lalu kita gambar vektor A mulai dari titik origin 0, 0 menuju ke titik 3, 2. Lalu gambar vektor B dari ujung vektor A itu, gambarlah vektor B yang menuju ke titik 1, 4 mulai dari titik 3, 2. Titik akhir dari vektor B itu adalah dari hasil 3 tambah 1 dan 2 tambah 4, yang mana menghasilkan titik 4, 6. Nah, lalu gambar vektor resultan. Nah, vektor resultan itu vektor C dapat digambar dari titik 0, 0 ke titik akhir 4, 6, karena vektor resultan C adalah hasil dari vektor A ditambah vektor B, yang mana XA ditambah XB itu 3 ditambah 1 dan YA ditambah YB 2 ditambah 4, maka mendapatkan hasil 4, 6 vektor resultannya, dan ini akan membentuk bangun segitiga. Lalu selanjutnya itu ada penjumlahan dengan cara jajar genjang. Untuk itu kita memiliki dua vektor A dan vektor B, di mana vektor A itu 2 dan 3, vektor B itu 4 dan 1. Nah, masih sama dengan yang tadi, itu pasti kita menggambar sumbu koordinat dulu, X dan Y-nya. Lalu kita gambar vektor A mulai dari titik origin 0, 0, gambar vektor A menuju garis 2, 3. Lalu gambar vektor B dari titik origin 0, 0, itu kita gambar menuju titik 4, 1. Lalu kita gambar jajar. Untuk dapat membentuk jajar genjangnya, kita gambar jajar genjang itu kita ambil dari ujung vektor A itu kan 2, 3, gambarlah vektor B menuju paralel dengan vektor B sehingga titik ujungnya ada di 6, 4. Dan dari ujung vektor B 4, 1, gambarlah vektor A paralel dan vektor A sehingga titik ujungnya berada di 6, 4. Nah, lalu gambar vektor resultan C-nya digambar dari titik awal 0, 0 ke titik 6, 4. Nah, untuk mendapatkan titik 6, 4 itu kita tambahkan dari hasil tambah vektor A vektor B, XA ditambah XB itu 2 ditambah 4 menghasilkan 6. Lalu YA ditambah YB itu 3 ditambah 1 menghasilkan 4, maka titik hasil dari penjumlahan ini ada di titik 6, 4. Lalu selanjutnya adalah pengurangan vektor. Nah, pengurangan vektor
Dua vektor pada dasarnya sama dengan penjumlahan kedua vektor, namun secara geometris yang membedakan adalah terdapat salah satu vektor yang memiliki arah berlawanan sehingga bernilai negatif, sedangkan secara aljabar hanya mengurangi titik-titik pada koordinat vektornya. Nah, saat kita memiliki dua vektor A 5 dan 3, vektor B itu 2 dan 1. Langkah-langkah pengurangannya itu kalau ini menurut geometri ya. Jadi kita harus membedakan dulu satu vektor yang memiliki arah berlawanan sehingga bernilai negatif. Jadi di sini kita buat tentukan vektor B negatifnya. Jadi kita buat vektor B menjadi negatif. Jadi dari vektor B 2 dan 1 menjadi vektor min B, min 2, min 1. Lalu tambahkan vektor A dan vektor B negatif ya, karena udah diubah jadi negatif. Nah, A kurang B sama dengan A tambah min B sama dengan 5, 3 ditambah min 2, min 1. Nah, maka hitung komponennya jadi 5 dikurang 2, lalu 3 dikurang 1 menjadi hasilnya 3 dan 2. Maka hasil pengurangan A kurang B itu 3 dan 2. Lalu selanjutnya adalah perkalian vektor dengan skalar. Di sini kita harus punya vektor dan skalarnya. Nah, misal kita di sini punya vektor A 3 dan 4 dan skalarnya kita ada skalar K yaitu 2. Untuk langkah-langkah perkaliannya itu setiap komponen vektor dikalikan dengan skalar menjadi K dikali A sama dengan 2 dikali 3 dan 4 menjadi 2 kali 3 dan 2 kali 4, lalu menghasilkan 6 dan 8. Maka perkalian vektor A dengan skalar K adalah 6 dan 8. Lalu yang keempat itu perkalian vektor dengan vektor. Nah, terdapat dua jenis perkalian antar titik dan perkalian silang. Jadi perkalian vektor dan vektor itu ada dua, yang antar titik dan perkalian silang. Nah, yang pertama ini misalkan kita memiliki dua vektor A dan B, ini untuk dari titik ke titik ya guys. Nah, di sini vektor A-nya itu 2 dan 3, vektor B-nya 4 dan 1. Untuk langkah-langkahnya A kali B, maka XA dikali XB ditambah YA dikali YB. Nah, untuk hasilnya itu kan X-nya itu 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 1, maka hasilnya 8 ditambah 3 sama dengan 11. Jadi hasil perkalian vektor dan vektor ini antar titik ini antara A dan B adalah 11. Lalu ada hasil kali silang. Langsung ke contoh saja ya. Sini rumus perkalian silang itu antara vektor A dan B dalam ruang 3 dimensi dapat dinyatakan dengan A kali B sama dengan vektor A dan vektor B sin theta n. Nah, A dan B adalah magnitude dari vektor A dan B. Lalu itu theta itu adalah sudut antara kedua vektor, dan n-nya adalah vektor satuan yang tegak lurus pada bidang yang dibentuk oleh A dan B. Untuk arahnya mengikuti arah aturan tangan kanan. Di sini kita punya contoh dua vektor yaitu A yaitu 2, 3, dan 4, B, 5, 6, dan 7. Kita dapat menghitung A kali B menggunakan rumus determinan. Maka A kali B, I jika 2, I-nya 2 dan 5, C-nya 3 dan 6, K-nya 4 dan 7. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Hitung determinan A kali B, I sama dengan 3, 4, 6, 7, dimana kita mendapatkan I ini dari yang di atas itu
angkanya kita ambil yang J dan K, sedangkan yang J maka kita ambil angka dari I dan K. Lalu untuk yang K itu kita ambil dari huruf yang angka-angka dari huruf I dan J. Untuk ini A kali B itu I dikurang J ditambah K. Untuk hitung hasil masing-masing determinan itu kita menggunakan kali silang. Yang untuk I itu 3 dikali 7 dikurang 4 dikali 6 sama dengan 21 dikurang 24 sama dengan min 3. Lalu untuk yang J 2 kali 7 dikurang 4 kali 5 sama dengan 14 dikurang 20 sama dengan min 6. Lalu untuk yang K 2 kali 6 dikurang 3 kali 5 sama dengan 12 kurang 15 sama dengan min 3. Substitusi hasil determinan ke rumus. Jadi hasil dari I tadi min 3 dikurang sama J itu min 6 ditambah K min 3. Maka menjadi min 3I ditambah plus 6J dikurang 3K, sehingga hasil akhir dari perkalian silang adalah A kali B sama dengan min 3, 6, min 3. Vektor hasil ini tegak lurus terdiri vektor A dan B. Lalu selanjutnya ada persamaan garis yang memiliki pengertian. Persamaan garis adalah sebuah persamaan yang menggambarkan hubungan antar dua variabel dalam bentuk linear. Biasanya dalam dua dimensi. Persamaan garis paling umum ditulis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, di mana Y adalah variabel tergantung, X adalah variabel independen, M adalah kemiringan atau gradient garis, C adalah titik potong garis dengan sumbu Y. Contohnya, misalkan kita memiliki persamaan garis Y sama dengan 2X tambah 3. Kemiringannya 2, artinya garis naik 2 unit untuk setiap 1 unit ke kanan. Lalu titik potong C itu sama dengan 3, artinya garis memotong sumbu Y pada titik 0, 3. Lalu langsung ke contohnya. Diberikan dua titik A, di mana titik A itu ada 1, 2, dan 3, dan titik B 4, 5, dan 6. Temukan persamaan vektor dari garis yang melalui kedua titik tersebut. Penyelesaian yang pertama, kita tentukan vektor arah garis. Vektor arah garis A dan B dari titik A dan ke titik B dapat dihitung sebagai AB sama dengan B dikurang A sama dengan 4 dikurang 1, 5 dikurang 2, 6 dikurang 3. Jadi vektor B dikurang dengan vektor A menghasilkan 3, 3, dan 3. Lalu tentukan persamaan vektor garisnya. Persamaan vektor garis dapat ditulis dengan menggunakan vektor posisi titik A dan vektor arah AB sama dengan R dalam kurung T sama dengan A ditambah T dikali D, di mana A-nya itu adalah 1, 2, 3 dan D-nya itu hasil dari B dikurang A yaitu 3, 3, 3, dan T adalah parameter. Maka persamaan vektor garis adalah RT sama dengan 1, 2, 3 ditambah T 3, 3, 3. Sederhanakan persamaan. Untuk menyusun elemen-elemen dari persamaan vektor, kita dapat menulis RT sama dengan 1 ditambah 3T, lalu 2 ditambah 3T, lalu 3 ditambah 3T. Hasil akhirnya persamaan vektor dari garis yang melalui titik A 1, 2, 3 dan B 4, 5, 6 adalah RT sama dengan 1 ditambah 3T, 2 ditambah 3T, 3 ditambah 3T, atau dalam bentuk vektor RT 1, 2, 3 ditambah T 3, 3, 3, di mana T adalah parameter yang bisa mengambil nilai dari bilangan real. Lalu selanjutnya adalah persamaan bidang. Nah, pengertiannya dari persamaan bidang adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antar tiga variabel dalam ruang 3 dimensi. Persamaan bidang biasanya ditulis dalam bentuk AX ditambah BY ditambah CZ tambah D sama dengan 0.
di mana A, B, dan C adalah koefisien yang menunjukkan kemiringan bidang, D adalah konstanta. Contohnya, misal kita memiliki persamaan bidang X, Y, 2X tambah 3Y dikurang Z tambah 5 sama dengan 0. Di sini berarti A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan min 1, dan D-nya 5. Persamaan ini menunjukkan bahwa bidang dalam ruang 3 dimensi dapat diidentifikasi oleh kombinasi linear X, Y, dan Z. Lalu untuk contohnya, diberikan 3 titik A, B, dan C, di mana titik A itu 1, 2, 3, titik B 2, 3, 4, dan C 3, 1, 2. Temukan persamaan vektor dari bidang yang melalui ketiga titik tersebut. Penyelesaiannya, tentukan dua vektor pada bidang. Nah, vektor AB dari A ke B itu kita mendapatkan hasil seperti cara yang tadi. B dikurang A, maka hasilnya itu 1, 1, 1 dari 2 kurang 1, 3 kurang 2, dan 4 kurang 3, maaf. Lalu vektor AC dari A ke C, maka AC dikurang A itu dari 3 dikurang 1 sama dengan 2, 1 dikurang 2 sama dengan min 1, lalu 2 dikurang 3 min 1. Hitung vektor normal bidang. Vektor normal N dapat ditemukan dengan menggunakan produk silang AB dan AC. N sama dengan AB dikali AC sama dengan, kita menggunakan IJK, di mana I-nya itu 1 dan 2, J-nya 1 dan min 1, K-nya 1 dan min 1. Itu determinannya. AB dikali AC sama dengan I-nya kita dapat 1, 1, min 1, min 1, dikurang J-nya 1, 1, 2, min 1, ditambah K-nya 1, 1, 2, min 1. Lalu I-nya itu kita kalikan silang, jadi I-nya hasilnya itu 0, dan untuk J-nya min 1, min 2, ditambah K min 1, min 2, lalu dikurang ya, menjadi 01 ditambah 3J dikurang 3K, maka hasilnya itu 0, 3, min 3. Nah, lalu tentukan persamaan bidangnya dengan vektor normal N-nya tadi 0, 3, min 3, dan titik A 1, 2, 3. Persamaan bidang dapat ditulis dalam bentuk 0 dalam kurung X kurang 1 ditambah 3 dalam kurung Y kurang 2 kurang 3 dalam kurung Z kurang 3 sama dengan 0. Sederhanakan 3 dalam kurung Y kurang 2 dikurang 3 dalam kurung 3 Z kurang 3 sama dengan 0. Lalu 3Y dikurang 6 dikurang 3Z tambah 9 sama dengan 0. 3Y dikurang 3Z tambah 3 sama dengan 0, atau Y kurang Z tambah 1 sama dengan 0. Hasil akhirnya, persamaan vektor dari bidang yang melalui titik A, B, dan C adalah Y kurang Z ditambah 1 sama dengan 0, atau dalam bentuk normal 0x tambah 3Y kurang 3Z tambah 3 sama dengan 0. Bidang tersebut dapat dinyatakan dengan vektor normal 0, 3, min 3, dan titik A yaitu 1, 2, dan 3. Lalu ini visualisasinya untuk bidang X dan dapat dipilih dalam bidang sistem koordinasi X dan Y, dan yang untuk 3 dimensi X, Y, dan Z dapat dilihat ya sumbunya. Lalu definisi ruang vektor. Nah, definisi ruang vektor adalah ruang yang terdiri dari vektor-vektor secara kolektif dengan hukum asosiatif dan komutatif penjumlahan. Vektor-vektor juga proses asosiatif dan distributif perkalian vektor-vektor dengan skala disebut ruang vektor. Ruang vektor terdiri dari himpunan V.
atau elemen-elemen V disebut vektor, dan medan F atau elemen-elemen F adalah skalar. Dan dua operasi seperti penjumlahan vektor adalah operasi yang mengambil dua vektor U, V anggota dari V anggota dari V atau V termasuk V kecil dan V besar, dan menghasilkan vektor ketiga U ditambah V termasuk V. Lalu perkalian skalar adalah operasi yang mengambil skalar C termasuk F dan vektor V termasuk V dan menghasilkan vektor baru UV termasuk V, di mana kedua operasi tersebut harus memenuhi kondisi berikut. Elemen-elemen V sebagian besar disebut vektor dan elemen-elemen F sebagian besar adalah skalar. Adalah berbagai jenis vektor. Untuk mengkualifikasi ruang vektor V, operasi penjumlahan dan perkalian harus mematuhi sejumlah persyaratan yang disebut aksioma. Aksioma tersebut menggeneralisasi sifat-sifat vektor yang diperkenalkan di bidang F. Jika di atas bilangan real R disebut ruang vektor real dan di atas bilangan kompleks C disebut ruang vektor kompleks. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.